tadi pagi kami panggil ya, manajemen dari McD-nya kami panggil, kami periksa tanggal 10 hari Minggu malam. McDonald Sarina mengadakan kegiatan penutupan, acara penutupan terakhir mereka beroperasi. Nah, mereka memang ada menyampaikan melalui IG-nya mereka sehingga masyarakat pada datang ya. Mungkin punya histori kali dengan apa namanya McD Sarina. Kemudian dari pihak manajemen juga ada kegiatan menandatangani, ada menandatangani semacam layar putih yang harus tandatangani orang banyak di situ gitu ya. Jadi memberikan sebuah sarana untuk orang berkumpul. Nah, oleh karenanya pada malam hari itu orang berkumpul, ya datanglah ke situ ke Sarina sehingga penuh dengan kerumunan. Itu yang memunculkan akhirnya banyak di sosial media menampilkan adanya acara di McDonald Sarina. Karenanya malam hari itu kami sedang berpatroli pukul 10 kita datang ke sana, kemudian kita sampaikan kepada pihak panitia penyelenggara untuk membubarkan diri karena memang kegiatan itu tidak diperbolehkan. Nah, pada malam itu memang sudah dilakukan penindakan berupa membubarkan acara tersebut. Setelah itu kita hari berikutnya mengumpulkan berbagai bukti ya, berbagai bukti-bukti yang kita kumpulkan baik itu di sosmed, video, foto dan lain sebagainya. Nah, karena cukup bukti dari yang kita dapatkan ini, maka kemudian hari ini kita undang ya, kita undang manajemen dari McD Sarina dan mereka datang secara kooperatif, mereka juga datang ada legalnya ya, ada pihak dari manajemennya datang. Kemudian kita sampaikan ya permasalahan yang berkaitan dengan acara kegiatan yang diselenggarakan oleh mereka. Nah, kemudian kami sampaikan bahwa kegiatan itu bertentangan dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020, di mana di situ tidak diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan yang berkerumun. Kedua juga restoran adalah tempat sektor usaha yang memang dikecualikan, tetapi dia harus mematuhi ketentuan protokol kesehatan COVID-19. Artinya tidak boleh melayani makan di tempat, kemudian harus jaga jarak, tidak boleh ada kerumunan dan lain sebagainya. Nah, Pergub 33 yang tadi saya katakan, aturan-aturan tentang PSBB, ada pelanggaran yang dilakukan oleh McD Sarina, maka sanksinya diatur di dalam Pergub 41. Sanksi Pergub 41 ini ya telah diberlakukan tertanggalnya tanggal 30 Mei Pergub itu, maka kemudian kami menunjukkan salah satu pasal yang memang pelanggarannya masuk ke pasal tersebut, yaitu pasal 7 ya, pasal 7 dari Pergub 41 tadi, yaitu apa tadi, restoran atau tempat usaha atau tempat makan tadi dia tidak harus mematuhi ketentuan terkait dengan protokol kesehatannya. Ya tidak boleh makan di tempat, tidak boleh berkerumun dan lain sebagainya itu. Nah, sanksinya adalah sanksi penutupan segel, ya penyegelan, dan yang kedua sanksinya adalah denda. Dendanya denda minimal 5 juta, denda maksimalnya 10 juta. Nah, tadi kami kenakan dari pihak McD dengan denda maksimal yaitu sebesar 10 juta. Dan dari pihak mereka mengakui kelalaian dari apa yang dilakukan kemarin dan secara kooperatif mereka juga menerima keputusan itu. Kami buatkan BAP-nya, berita acara pemeriksaannya, kemudian kami berikan kepada mereka sebagai sanksi dendanya, buktinya adalah dalam bentuk SKDA, surat ketetapan denda administratif ya. SKDA itu surat ketetapan denda administratif, di mana denda itu sudah kami putuskan sebesar 10 juta dan akhirnya ya secara kooperatif lagi tadi pihak McD membayar denda tersebut di Bank DKI ya. Itu yang sudah kita lakukan hari ini, dan pesan saya kepada seluruh warga baik perorangan maupun sektor usaha, Satpol PP akan tetap tegas ya menjalankan dan mengamankan pelaksanaan PSBB. Apabila ada yang melanggar, maka sanksi-sanksi yang diatur di dalam Pergub 41 itu tentunya akan dikenakan kepada seluruh warga. Jadi harapannya jangan sampai kemudian warga terkena sanksi
sesuai apa yang ditetapkan di dalam peraturan nomor 41 itu yang mengenai sanksi PSBB. Kira-kira begitu. Pak, pertimbangan dikenakan sanksi maksimal itu apa, Pak? 10 Ya. juta. Pertama, jumlah orang banyak, ya. Kami punya alat bukti yang di mana orang-orang itu yang datang sangat banyak, ya. Yang kedua, PSBB ini sudah berlaku dari sejak tanggal 10 April, ya, 10 April. PSBB tahap pertama. Dan itu sudah dinyatakan beberapa ketentuan batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh, ya, pembatasan sosial ini. Harusnya pihak McDonald itu harusnya sudah mengetahui, ya. Jadi bukan lagi dalam ranah edukasi, harusnya sudah mengetahui karena udah terlalu lama dari tanggal 10 April kok, ya. Yang ketiga lagi, ada satu alat bukti yang menunjukkan seolah-olah, ya, terkesan ada mengundang orang untuk datang, ya, karena diumumkan di IG-nya, ya, untuk datang ke tempat mereka di McD Sarina. Kemudian disiapkan juga sarana untuk ikut menandatangani pada tanda tangan di kain yang sudah disiapkan. Nah, ini menurut kami tidak bisa diberikan sanksi yang minimal, ya. Ini sanksinya harus maksimal. Pak, bagi masyarakat yang sudah terlanjur berkumpul, ada upaya untuk karantina atau gimana, Pak, imbauan, Pak? Nah, ini agak sulit, ya, ketika mereka yang berkumpul di Sarina, ini case Sarina, ya, McD Sarina, karena malam itu yang dilakukan langsung pembubaran. Jadi kita nggak tahu mereka ini dari mana, ya kan, di mana tinggalnya, ya. Jadi mereka otomatis malam itu memang dibubarkan begitu saja. Jadi sulit kalau kita mengatakan untuk dikarantina. Kalau dikarantina kan orang per orang harus diketahui alamatnya di mana, tinggalnya di mana, harus tahu. Nah, kemarin kan mereka datang dengan sendirinya. Oke. Ya. Itu kesadaran pribadi aja berarti. Kesadaran pribadi seperti itu seharusnya masyarakat kalau tidak urgent ya nggak perlu keluar rumah, kan begitu kan himbauan. Jangan lupa subscribe ya.